Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaya Devi Daulay. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Sistem Operasi, Bahasa Pemrograman, dan Perangkat Lunak Aplikasi. Yang pertama, sistem operasi mencakup definisi, fungsi, jenis, dan contoh. Lalu yang kedua ada bahasa pemrograman, mencakup generasi, paradigma, dan contoh populer. Yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi, termasuk kategori, fungsi, dan contoh aplikasi. Lalu yang keempat ada hubungan ketiganya, yaitu bagaimana cara mereka bekerja bersama, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah komponen elektronik yang tidak bisa digunakan. Maka dari itu, sistem operasi lah yang memastikan semua program bisa berjalan, memori terkelola dengan baik, dan perangkat seperti keyboard atau printer bisa bekerja semestinya. Definisinya yaitu, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras, komputer, dan menyediakan layanan untuk program aplikasi. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Fungsi utamanya itu pertama ada manajemen proses, mengatur eksekusi program dan CPU. Yang kedua ada memori manajemen atau manajemen memori, yaitu untuk mengalokasikan RAM agar setiap aplikasi mendapat ruang yang cukup tanpa saling mengganggu. Yang ketiga ada sistem file, yaitu untuk mengorganisasi data di penyimpanan hingga kita bisa menyimpan, membuka, dan menghapus file dengan mudah. Lalu yang keempat ada manajemen I/O, yaitu mengontrol komunikasi antara komputer dan perangkat input ataupun output seperti mouse, printer, dan monitor. Selanjutnya ada jenis dan contoh sistem operasi. Jenis pertama ada desktop atau PC. Contoh sistem operasinya yang pertama ada Windows 11, Mac OS, Ventura, lalu ada Ubuntu Linux. Jenis yang kedua ada mobile. Contoh sistem operasinya ada Android 14, iOS 17, dan Harmony OS. Lalu yang ketiga ada server. Sistem operasinya itu Windows Server, Red Hat, Linux, FreeBSD. Lalu yang terakhir ada embedded. Sistem operasinya ada RTOS, PXWorks, lalu ada FreeRTOS. Masuk kita kepada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu bahasa program yang sistem notasi formal untuk menulis instruksi yang dapat dijalankan komputer. Bahasa ini memungkinkan programmer mengkomunikasikan algoritma kepada mesin. Contohnya ada 5 generasi tersebut. Yang pertama ada 1GL yaitu bahasa mesin. Ini mencakup kode binar dari 0 dan 1. Lalu yang kedua ada 2GL assembly. Ini adalah mnemonic hardware specific. Lalu yang ketiga ada 3GL. Ini tingkat tinggi sehingga bisa dibaca oleh manusia seperti C, Java, Python. Lalu berikutnya ada 4GL berorientasi domain seperti SQL, MATLAB, lalu R. Terakhir ada 5GL berbasis logika seperti Prolog, LISP, Constraint Based. Selanjutnya itu bahasa pemrograman populer. Yang pertama ada Python. Python banyak digunakan di bidang data science, kecerdasan buatan, dan web backend karena sintaksnya yang mudah dipahami. Lalu yang kedua ada JavaScript, seperti web frontend dan backend Node.js. Lalu yang ketiga ada Java. Java mendominasi dunia enterprise, aplikasi Android, dan sistem backend berskala besar. Lalu ada C atau C++. Ini mencakup sistem, game, dan embedded. Lalu ada PHP. PHP masih banyak dipakai untuk web backend dan sistem manajemen konten seperti WordPress, sementara Swift dan Kotlin itu iOS dan Android development, yaitu menjadi masing-masing bahasa utama untuk mengembangkan aplikasi. Berikutnya ada perangkat lunak aplikasi. Definisinya itu perangkat lunak aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu berbeda dengan sistem operasi yang mengelola sistem.
Aplikasi lebih berfokus pada kebutuhan spesifik pengguna akhir. Yaitu ada beberapa kategori utama. Yang pertama ada produktivitas. Berikutnya ada contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada Microsoft Office. Ini dilakukan untuk produktivitas seperti suite lengkap, itu Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Lalu ada Google Chrome. Ini seperti browser web. Itu browser paling populer di dunia berbasis Chromium. Lalu ada Adobe Photoshop. Ini digunakan untuk desain grafis seperti editor foto dan grafis profesional standar industri. Lalu ada PS Code, yaitu untuk mengembangkan editor kode populer dari Microsoft untuk developer. Lalu ada Zoom, ini digunakan untuk berkomunikasi, itu platform video conference untuk rapat dan webinar. Lalu ada Auto CAD, ini digunakan untuk desain teknik seperti perangkat lunak CAD untuk desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menginstal sistem operasi. Yang pertama kita ke Google ataupun bisa yang lainnya. Saya menggunakan Firefox. Di sini kita ketik Windows 11, sorry, Windows 10. Ini saya menggunakan Nesaba Media. Scroll ke bawah, lalu pilih yang Windows 10 64 bit. Di sini sudah berjalan. Lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan perangkat, sorry. Lalu di sini juga saya akan memperlihatkan bahasa pemrograman. Aplikasi bahasa pemrograman yaitu salah satunya Java. Ini. Kurang lebih seperti inilah menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu hubungan ketiganya. Ketiganya saling berhubungan sehingga dapat bekerja dengan baik. Sistem operasi yaitu platform besar yang menyediakan layanan untuk semua perangkat lunak di atas. Lalu bahasa pemrograman yaitu alat yang digunakan developer untuk membuat aplikasi dan sistem operasi itu sendiri.
Lalu perangkat lunak aplikasi yaitu hasil akhir yang digunakan pengguna dibangun di atas sistem operasi menggunakan bahasa pemrograman yaitu seperti WhatsApp ataupun Zoom. Sistem operasi adalah pondasinya, bahasa pemrograman adalah alatnya, lalu aplikasi adalah produk yang digunakan pengguna. Dari ketiga hubungan tersebut, maka jadilah aplikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya adalah yang pertama, sistem operasi adalah jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman memungkinkan developer menciptakan aplikasi dan sistem. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi memberikan nilai langsung kepada pengguna akhir. Lalu yang keempat ada ketiganya saling bergantung dan membentuk ekosistem komputasi modern. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.